Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang muslim yang tidak mengetahui tentang bahayanya fitnah dunia, atau bahkan tidak mengerti apa makna di balik fitnah, mereka akan sangat mudah terbawa, terombang-ambing oleh arus kehidupan dunia, tidak lulus dalam menghadapi ujian kehidupan duniawi ini. Orang-orang yang tidak mengetahui tentang hakikat fitnah, mereka akan sangat mudah untuk terjerumus ke dalamnya, ikhwatal iman rahimakumullah. Maka bagi kita seorang muslim sewajibnya agar kita belajar, mempelajari ilmu din, ilmu syar'i yang bisa menjauhkan kita dari bahayanya fitnah dunia. Sidang Jumat rahimakumullah, di antara makna fitnah yang terkandung atau yang banyak tercantum di dalam Al-Quranil Karim, makna yang pertama adalah al-ibtila' wal-imtihan, yakni cobaan dan ujian. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja dan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Yakni makna kata yuftanun, yakni diuji. Di dalam ayat yang lain terkandung makna yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahdharhum ay yaftinuka an ba'di wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Surah Al-Maidah ayat 49.
Kemudian di antara maknanya pula bahwasanya makna fitnah adalah kesyirikan dan kekufuran. Allah Ta'ala berkata di surah Al-Baqarah, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ fitnah, dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah di muka bumi. Makna fitnah di sini adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan masih banyak makna yang lainnya, ikhwatal iman. Di antara maknanya adalah samarnya antara kebenaran dan kebatilan, kemudian penyesatan. Kurang lebihnya ada 10 atau 11 makna fitnah yang terkandung di dalam Al-Quranil Karim. Akan tetapi secara garis besar, secara umum, makna fitnah adalah ujian dan cobaan, khususnya jika Allah sandarkan kalimat fitnah terhadap dirinya, atau Rasulullah SAW sandarkan kalimat fitnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranil Karim, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, demikianlah kami telah uji sebagian mereka dengan sebagian mereka yang lain. Surah Al-An'am ayat 53. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dunia ini adalah sesuatu yang sangat menggiurkan, yang sangat manis, sangat indah, sangat lezat di mata manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gambaran tentang hal tersebut di dalam Al-Quranil Karim. Allah Ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. Dan buatkanlah perumpamaan untuk mereka, wahai Muhammad, tentang kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ikhwatal iman, bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sedap dipandang mata, yang indah. Rasulullah SAW juga menyampaikan, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia ini hulwatun khadirah, manis dan indah. Yakni manis rasanya, manis dirasakan dan indah dipandang mata. Itulah kehidupan dunia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian semua berkuasa atasnya. Fayanzuru kaifa ta'malun, sehinggalah Allah melihat bagaimana kalian berbuat, bagaimana kalian beramal di atasnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, maka berhati-hatilah kalian dengan fitnah dunia. Hati-hati kalian terhadap fitnah dunia, dan hati-hati kalian terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnatin Bani Israel kanat fin nisa, maka sesungguhnya fitnah yang pertama yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Dan fitnah wanita termasuk daripada fitnah dunia. Ikhwatal iman rahimakumullah. Karena dunia ini manis sehingga seringkali manusia itu lalai, terperdaya olehnya. Dan itu memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Sehingga banyak manusia yang tertipu olehnya, banyak manusia yang terperdaya olehnya, sehingga melencengkan dirinya dari goals dia sesungguhnya, dari tujuan dia sesungguhnya, yang harusnya dia menggapai kebahagiaan akhirat, berusaha meraih kebahagiaan akhirat dengan memenangkan surganya Allah. Tapi karena mereka terperdaya oleh dunia sehingga mereka lalai, sehingga mereka menghabiskan effortnya, waktunya, energinya seluruhnya untuk meraih kebahagiaan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabb, berilah kami kebahagiaan dunia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
Kita diajarkan agar meminta dua kebaikan ini. Kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Akan tetapi Allah juga mengajarkan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Bagaimana konsep kita dengan hidup kita ini. Allah ajarkan itu. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, dan carilah dari apa yang Allah karuniakan kepadamu kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupa bagianmu, jatahmu di dunia. Tetapi berapa banyak manusia yang merubah konsep ini, membalikkannya, sehingga yang mereka cari yang paling utama adalah dunia, baru mereka mengatakan jangan lupalah sama akhirat. Janganlah kalian lupa terhadap akhirat. Luangkanlah, sisihkanlah waktu untuk akhirat. Padahal perintah yang utama justru kita mengejar kehidupan akhirat kita. Barulah jangan kita lupakan nasib kita atau jatah kita di dunia ini. Mencintai dunia, ikhwatal iman, adalah sumber segala kesalahan, sumber segala dosa, sumber segala pelanggaran syariat yang ada di muka bumi ini. Ditinjau dari banyak sisi tentunya, ikhwatal iman. Di antaranya karena Allah Subhanahu wa taala menghinakan dunia ini. Allah bahkan mengutuk dunia ini. Allah tidak pernah memuji dunia ini sebagai sesuatu yang mulia. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang sahabat yang bernama Ad-Dhahhak. Beliau alaihi salatu wassalam bertanya, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Wahai Dhahhak, apa yang kau makan sehari-hari? Kemudian beliau radhiyallahu anhu menjawab, "Al-lahmu wal laban ya Rasulullah." Yang sering saya makan adalah laham, daging kambing, dan susu. Laban yakni susu yang difermentasi. Kemudian Rasulullah bertanya, kemudian menjadi apa yang kau makan itu ya Dhahhak? Kemudian beliau radhiyallahu anhu menjawab, menjadi sesuatu yang engkau ketahui ya Rasulullah, yakni menjadi kotoran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kotoran yang keluar dari perut anak Adam adalah permisalan daripada dunia ini. Dari dunia sangat hina di sisi Allah. Bukan sesuatu yang mulia. Tapi orang-orang yang mencintai dunia, mereka ikhwatul iman, mengagungkan apa yang telah Allah hinakan. Dan ini merupakan dosa besar yang menjadi malapetaka baginya, yang menjadikannya berani melanggar syariat-syariat Allah karena cintanya dia terhadap dunia. Coba kita lihat pelanggaran apa yang terjadi di muka bumi ini. Campur baur laki perempuan, zina, minum khamar. Jikalau kita tarik garis lurusnya, sebabnya adalah karena mereka cinta, terlalu cinta dengan dunia ini, sehingga melupakan apa balasan bagi orang-orang yang bersabar di akhirat nanti, melupakan bagaimana kedudukan orang-orang yang beriman di surga, melupakan bagaimana kenikmatan surga, melihat wajah Allah dan lain sebagainya dari banyak kenikmatan surga yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranil Karim ataupun Nabi SAW sabdakan di dalam hadisnya. Jikalau kita tarik garis lurus, sebab dari segala pelanggaran syariat adalah karena mereka cinta dengan dunia. Kemudian sisi yang kedua, ikhwatal iman, bahwasanya mencintai dunia berarti menjadikan dunia ini tujuan hidupnya, prioritas utamanya, ya. Yang mana seharusnya seorang mukmin menjadikan dunia atau segala kenikmatan yang ada pada dirinya, apapun itu bentuknya, menjadikannya sebagai wasilah, sebagai sarana dan prasarana untuk menggapai surganya Allah. Seharusnya seorang yang beriman menjadikan segala macam kenikmatan dunia yang ada padanya sebagai kendaraannya untuk
sampai di kehidupan akhirat yang abadi dengan bahagia di akhirat sana. Akan tetapi banyak yang justru membolak-balikkan hal tersebut. Bahkan, na'udzubillah, sebagian orang menjadikan amalan akhirat, menjadikan kebaikan atau amalan-amalan yang harusnya ditujukan untuk meraih kebahagiaan akhirat, untuk meraih pahala di sisi Allah. Akan tetapi mereka tujukan itu untuk mendapat setitik dari kenikmatan dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, di dalam surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan pernah dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali kecuali neraka. Karena apapun yang mereka kerjakan, yang ada di benak mereka, yang ada di hati mereka hanyalah dunia. Cuma itu tujuan mereka, sehingga Allah segerakan kenikmatan dunia untuknya dan Allah haramkan dari kenikmatan akhirat. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah melindungi kita dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ikhwatal iman, yang berikutnya, mencintai dunia seringkali menjadikan orang-orangnya tersiksa. Mereka seringkali menghabiskan waktunya, energinya, sampai hilang ketenangan yang ada di dalam diri mereka demi target-target duniawinya. Sampai mereka bahkan tidak bisa tidur karena memikirkan bagaimana bisnisnya, karena memikirkan bagaimana perniagaannya. Tapi mereka tidak pernah memikirkan bagaimana perniagaannya dengan Allah Azza wa Jal. Mereka menghabiskan seluruhnya untuk mendapatkannya. Padahal ikhwatal iman, ya, dunia itu didapatkannya dengan susah payah. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ad-dunya awwaluha ana wa akhiruha fana." Ya, dunia itu didapatkannya dengan susah payah, dengan berletih-letih. Tapi pas udah dapat ternyata itu fana. Gak selamanya kita miliki. Entah dari sisi dunianya yang terlebih dahulu rusak, kenikmatannya yang terlebih dahulu hilang, atau kitanya yang terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Fana dari dua sisi ikhwatal iman. Kemudian beliau radhiyallahu anhu melanjutkan, "Halaluha hisabun wa haramuha iqab." Yang halalnya di dunia akan dihisab oleh Allah. Yang halal sesuatu yang halal yang kita dapatkan di dunia ini ada hisabnya di sisi Allah. Min aina iktasaba wa fima anfaqah, dari mana kita dapatkan dan kemana kita salurkan. Kemudian adapun yang haramnya tentunya ada ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah gambaran betapa tersiksanya orang-orang yang terfitnah dengan dunia ini, ikhwatal iman. Itu hanya gambaran singkat bagaimana mereka tersiksa mendapatkannya, tersiksa karena takut kehilangannya. Kemudian di akhirat nanti akan menghadapi azab atau menghadapi hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وبعد.
Sidang Jumat rahimakumullah. Allah Azza wa Jal di dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jal berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati." Curahkanlah waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Aku akan penuhi dadamu dengan sifat kaya atau qanaah, yakni merasa cukup, dan akan aku tutupi fakirmu, kemiskinanmu. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan walam asud faqrak. Dan jikalau engkau tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Kesibukan yang tidak sudah-sudah, ikhwatal iman. Dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Maka jelas konsep hidup seorang mukmin adalah bagaimana agar dia mengejar kebahagiaan akhirat itu yang utama, walaupun kita semua sama-sama ingin mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya kenikmatan dunia ini, sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis, seperti kita meletakkan jari kita di tengah samudra, di tengah lautan, ya, berbanding kenikmatan akhirat. Kemudian setelah kita celupkan jari kita di air samudra, kita angkat, dan yang tersisa itu atau yang menetes itulah, ya, perumpamaan kehidupan dunia dibanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita abnaul akhirah, anak-anak akhirat, atau orang-orang yang betul-betul mencari kehidupan akhirat dan kebahagiaan akhirat, bukan yang terfitnah oleh dunia dan gemerlapnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nari masirana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil jannata darana wa qararana. Allahumma ij'alil jannata دارنا وقرارنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.